Ayo, siapa di sini yang masih suka banget gitu kan memendam-mendam perasaan sampai ya bisa jadi gangguan kecemasan. Nah, kalau ada teman-teman ya ayo segera diatasi yuk. Karena rawan dan rentan banget loh jadi psikosomatis ya kan. Ya, psikosomatis itu apa? Sakit-sakit yang awalnya dari pikiran doang gitu kan, tapi ujung-ujungnya jadi bisa sampai sakit fisik. Nah, ya kayak gitu tuh. Siapa yang masih suka kayak begitu? Ayo ya. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini ya kita bakalan baca mengenai rahasia terkuak yang selama ini ditutup-tutupin. Itu apa sih yang ditutupin rapet-rapet gitu kan ya. Kita baca yuk ya. Di general reading umum ya, buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau ngedengerinnya dengan happy, bahagia dan vibes yang positif ya, supaya outcome-nya pun juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Alright, kita bagi jadi 3 cerita ya, sama seperti biasanya cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pick a story ya, cukup dengerin aja dari depan ke belakang. Siapa tahu ternyata gitu kan ya, tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu, right? Ya, oke teman-teman, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a very beautiful word for you. Alright ya, kita akan menuju ke teman-teman Virgo ya, ke teman-teman Virgo saat ini ya. Right, kita bagi jadi 3 cerita. Ini adalah cerita kamu yang pertama buat teman-teman Virgo. Oke, tentang apa sih hal ini ya? Hal yang ditutup-tutupin ini ya adalah tentang kebosanannya dia, kejenuhannya dia ya, bisa jadi terpikat ya sama sesuatu hal yang sifatnya sesaat, hubungan-hubungan yang sesaat gitu ya. Karena memang bosan dan jenuh sih teman-teman ya, lagi bosan, lagi jenuh gitu ya. Tapi ya gitu ya, tergoda deh sama sesuatu yang sifatnya sesaat. Nah, kenapa sih dia sampai nutupin hal ini ya teman-teman ya? Kenapa dia sampai nutupin hal ini ya? Karena memang dia tuh lagi seperti kehilangan arah hidup gitu ya, kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidupnya dia, kehilangan semangatnya dia ya, seperti itu. Dan ya dia capek sih ya, terutama capek, melelahkan. Dia kepingin lebih bebas gitu loh teman-teman ya, kayak gini, tapi caranya mungkin kurang tepat ya. Kita lihat teman-teman, efeknya buat dia karena nutupin hal ini apa sih ya? Mungkin ada kekecewaan ya, kekecewaan keluarga gitu kan ya, keluarga jadi kecewa, keluarga jadi ya jadi begini gitu kan. Jadi apa ya, jadi kayak jadi nggak fokus gitu loh dia sendiri ya teman-teman, jadi terbawa sama emosi dan perasaannya dia sendiri ya, kayak gini. Sedangkan ke kamu efeknya apa? Ke kamu tuh efeknya apa? Ke kamu sebenarnya ya kamunya sendiri juga jadi apa ya, nggak bisa bebas gitu ya, merasa terkekang, merasa didominasi, merasa aku sudah berjuang yang terbaik gitu kan ya, sudah berusaha yang terbaik, sudah yang namanya mengorbankan diriku sehingga nggak bisa jadi diriku sendiri, tapi kok gitu ya, kayak gitu loh ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya. Berhenti yang namanya nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, nyalahin dia juga gitu kan, karena sebenarnya semua masalah ya, apalagi kalau if you are talking about relationship gitu kan, kalau masalah kalau relationship kamu ada masalah, that means ya yang bermasalah adalah bukan satu orang aja gitu, tapi dua-duanya ya, seperti itu. Jadi bukan karena hubungan itu salah satunya melakukan perselingkuhan maka dia aja yang salah gitu. Enggak, apakah kamu salah gitu? Enggak juga gitu ya, dua-duanya itu ikut andil 50 dan 50. Jadi kalaupun hubungan itu berhasil apa nggak berhasil tergantung sama siapa, bukan hanya tergantung sama dia, atau bukan hanya tergantung sama kamu yang selalu merasa mungkin melakukan segala sesuatu itu aku kan selama ini gitu kan ya, tapi nggak pernah menganggap dia. Nah, ini dia loh teman-teman ya, hubungan itu 50% 50%. So ya kalau failed itu juga 50% andil kamu, 50% lagi andilnya dia. Kalaupun ini berhasil, sukses gitu kan ya, ini adalah 50% dari andilnya kamu dan 50% dari andilnya dia. Jadi stop talking ya bahwa dia salah, bahwa kamu salah gitu kan, enggak ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan dua-duanya bisa refleksi diri gitu ya, refleksi diri, bisa yang namanya apa ya,
melihatlah ya bahwa yang namanya seperti itu tuh ya mesti belajar untuk ini ya refleksi diri lah ya, melakukan transformasi dalam diri, perubahan gitu kan, tanpa harus merubah orang lain gitu, seperti itu. Jadi fokus sih sama diri sendiri ya, lebih seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang pertama. Nah sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua. Cerita kamu yang kedua tentang apa sih hal ini ya? Oke, ini adalah tentang sukses ya, sukses. Nah, apa sih yang dia tutupin ya teman-teman ya? Tentang ini sih, dia nggak bisa jadi dirinya dia sendiri. Dia kepingin melakukan apa yang dia ingin lakukan ya, tapi nggak punya waktu gitu loh buat dirinya dia sendiri. Jadi dia merasa kesepian ya, merasa sendirian gitu, merasa nggak ada yang ngertiin dia gitu. Itu sedih banget. Itu sedih banget gak sih ya, dalam keramaian kamu masih merasa sendiri. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Ya kayak gitu banget gak sih teman-teman, pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Nah ini yang dia rasakan pada saat ini, sepi ya, sendiri, merasa nggak ada yang ngerti gitu, merasa bahwa selama ini yang dikerjakan tuh semuanya adalah suatu hal yang sia-sia. Kenapa dia ya menutupi ya hal ini teman-teman ya? Kenapa dia menutupi hal ini? Nah kalau dilihat di sini ada cerita transformation ya. Transformation ini adalah perubahan yang dia rasakan ya, perubahan yang terjadi, mengalami transformasi yang besar dalam hidupnya dia gitu kan ya. Atau lagi moodnya lagi nggak baik, kontrol dirinya dia juga lagi nggak baik, lagi bener-bener lagi bener-bener nggak bisa bicara gitu ya, nggak bisa bicara. Jadi dia merasa sendiri, walaupun ada potensi-potensi ya, dia juga terlibat hubungan-hubungan yang berbahaya ya teman-teman ya, tapi end up-nya juga sama, dia masih merasa nggak dimengerti juga gitu ya. Jadi niatnya cari hubungan yang lain gitu kan ya, untuk bisa dimengerti, ternyata end up-nya juga sama gitu kan, nggak dimengerti juga gitu. Nah efeknya ya buat dia karena nutupin hal ini apa sih sebenarnya ya? Keuntungan sesaat ya teman-teman ya, keuntungan sesaat, sesuatu hal yang sifatnya ya sama-sama diuntungkan kayak gitu, tapi ya nyatanya enggak ya, hampa ya teman-teman ya kayak gitu. Efeknya buat kamu apa sih teman-teman ya? Efeknya ya kamunya sendiri juga terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu gitu, selalu memikirkan hal-hal yang di luar ya, abnormal gitu, di luar dari hal-hal biasanya, padahal mungkin hanya memanfaatkan gitu kan ya, mungkin hanya seperti itu teman-teman. Nah tapi kamunya mungkin terjebak dan larut dalam ilusi kamu sendiri ya. Lalu sebenarnya apa sih yang mesti kamu lakukan? Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Ada attachment di sini, which is kalau misalkan kita lihat ya, attachment itu berkaitan dengan apa sih ya? Dengan godaan dan keterikatan ya. Ada Saturnus, cerita Saturnus di sini ya. Mesti belajar apa? Pilih jalan yang baik teman-teman di dalam hidup. Kalau kamu merasa ini adalah hal yang gak baik ya jangan dilakukan gitu loh ya. Jangan terjebak sama kesenangan sesaat yang kamu tahu bahwa itu tuh gak real. It doesn't real ya, itu gak nyata. Itu hanya sesuatu hal yang pada akhirnya nantinya bakalan kamu sesali gitu. Nggak mau kan nyesel gitu kan ya, jangan jangan selalu pilih jalan yang baik dalam hidup. Kalau yang nggak baik nggak usah gitu. Dan ya fleksibel, lebih lentur, lebih terbuka lagi ngelihat hidup ya, barangkali itu bisa membantu kamu ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya, cerita kamu yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Tentang apa sih hal ini? Hal yang ditutupin ini tentang apa? Tentang perasaannya dia, dimana dia pingin banget yang namanya move on gitu kan ya, pingin move on, kepingin menemukan cinta sejati gitu kan, menemukan sesuatu hal yang yang bisa diajak nyata, real gitu kan ya, menjalani hubungan yang serius. Karena to be honest ya, dia kecewa banget gitu. Apa yang diharapin itu nggak sesuai dengan apa yang dia dapetin gitu, yang diharapkan mungkin sama kamu gitu kan, atau sama siapalah gitu ya. Kepinginnya dapet pasangan yang begini gitu kan, tapi nyatanya enggak gitu, dan akhirnya end up-nya gitu kan jatuh lagi ke hubungan yang enggak jelas yang kayak gitu loh ya. Itu yang bikin dia kecewa. Nah sekarang kita lihat teman-teman ya, kenapa dia nutupin perasaannya dia ini ya. Dia masih selalu banding-bandingin sih, masih selalu yang namanya
jebak dengan masa lalunya dia ya, masih belum bisa move on juga dia, gimana mau move on gitu ya, seperti itu. Kenapa ditutupin ya, karena memang masih belum bisa move on ya dari masa lalunya dia, makanya selalu dibanding-bandingin juga mau sama siapapun. Kalau kita masih selalu membanding-bandingkan ya dirinya dia gitu kan ya sama orang lain gitu kan teman-teman ya, atau dia punya pasangan gitu kan, dia selalu bandingin dengan masa lalunya dia, nggak bakalan kelar ini mah gitu kan ya, nggak bakalan kelar gitu, yang ada malah berantem malah kayak gitu. Efeknya ya buat kamu, buat dia dulu deh ya, efeknya buat dia apa sih? Emosian lah pasti gitu kan ya, emosian, terus juga pada akhirnya jadi apa ya, nggak sabaran gitu teman-teman ya, emosi dan nggak sabaran ya. Seperti ini sih ya, kayak pada akhirnya nggak terkontrol gitu ya, seperti itu. Dan kita lihat efeknya buat kamu tuh apa sih ya, merasa dihianati lah pasti gitu kan, merasa dihianati, merasa diperlakukan nggak adil gitu kan, padahal kamunya udah yang berusaha mati-matian gitu kan ya, seperti itu. Tapi ada perasaan seperti ini sih ya. Lalu sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan teman-teman ya? Tegas, belajar untuk jauh lebih tegas. Jadi ya kalau masih mau dilanjutkan ya oke gitu kan, tapi kalau enggak pun ya udah gitu kan, jangan gantung teman-teman ya, pada akhirnya kayak gitu. Belajar lebih tegas dalam satu hubungan ya, seperti ini ya, belajar lebih tegas ya, seperti itu sih ya. Jadi putuskan kalau mau yes, no ya, seperti itu. Alright ya, jangan gantung lah, kalau misalkan ada problem tuh segera diselesaikan gitu, jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Oke, teman-teman ya, ini adalah cerita kamu ya buat teman-teman Virgo. Jadi apapun yang ditutupin ya sebenarnya pasti ada alasannya, dan pasti juga ya lama-kelamaan kalau ditutupin tuh pasti terbuka juga gitu ya. Tapi jangan sampai lah ya alasan-alasan ini pada akhirnya ini jadi menyakiti kamu sendiri, menyakiti orang-orang sekitarnya kamu yang sayang sama kamu ya, bakalan sedih pastinya. Oke, teman-teman ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema berbeda, zodiak yang berbeda. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, hayo segera mampir ke sana. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.